kan nggak begitu kan, harusnya kan karena emang nggak punya anak harusnya sayang sama anak-anak, bukan malah ngelakuin sama anak-anak. Emang tadi kalau saya udah emang sayang yang bersalah, saya kan udah semua. Emang saya juga udah menyesal segala-galanya, saya udah menyesal sama keluarga dia semuanya, masih saya semuanya udah saya ungkapin semua. Udah saya ungkapin semua segala macam udah semuanya saya ini udah. Emang saya udah. Tahu nggak Pak, kejahatan yang paling jahat itu? Iya betul. Itu adalah kejahatan terhadap anak-anak. Iya. Itu yang paling jahat. Iya, Pak. di atas 17 tahun ke atas, ya. Di bawah 17 tahun ke atas. Iya, udah itu. Iya. Kita mau malah dorong ada suntik kebiri tambahan. 17 tahun ke atas. Kayak kita nggak main-main Pak. Karena menurut kita orang-orang yang melakukan kejahatan sama anak-anak itu orang-orang yang sangat biadab. Biadab Pak. Anak-anak loh. Tadi Bapak bilang anaknya nggak bisa, anaknya mungkin nggak sama saya, nggak ada urusan. Tapi yang penting Bapak orang dewasa yang sudah punya pikirannya dewasa. Sesetan-setannya orang juga kalau misalnya ngelakuin juga nggak mungkin sama anak-anak. Iya, betul. Itu yang saya benar-benar Pak kalau sama namanya pelaku kekerasan terhadap anak saya nggak ada ampun. Karena kita di Komnas ini nanganin anak-anak yang jadi korban. Itu penanganannya nggak cukup sebentar Pak, bertahun-tahun. Luka yang Bapak kasih ke anak itu terus-terusan sampai seumur hidupnya dia. Mungkin Bapak selesai masa tahanan Bapak, selesai udah Bapak keluar. Tapi anak ini terus trauma terus Pak. Iya saya tahu. Dan trauma itu rasanya lebih berat daripada di dalam penjara iya. Pak. Yang terberat anak. Jadinya batinnya tekan. Batin anak yang Bukan korban. tertekan aja Pak, bukan. Trauma Pak. iya. Bukan tertekan aja. Iya. Tadi Bapak bilang dia suka sama suka, belum tentu juga. Gitu. Kan kita nggak tahu, mungkin ada penekanan apa, Bapak yang omongin apa, sampai akhirnya kalau nggak ketahuan sama orang, mungkin Bapak sampai hari ini masih ngelakuin, ya nggak? Pasti itu. Kalau udah korbannya anak begini Pak, nggak ada lagi cerita suka sama suka, mau pemaksaan atau apa, pokoknya sudah melakukan itu pada anak di bawah umur itu salah. Gitu loh Pak. Iya. Yang mengontrol kan orang dewasa harusnya, orang tua yang bisa mencegah itu. Gitu loh, yang lebih tua. Bapak kalau udah keluar mau itu lagi nggak? Kagak. Begitu lagi nggak? Demi Allah demi selesai. Kalau ketahuan lagi gimana? Suntik mati. Serius saya. Pak. Suntik mati saya. Mati Pak. Demi Allah saya suntik mati, saya siap. Jangan pakai sumpah. Benar. Saya siap. Sekarang juga sepertinya maaf aja ya kepada semuanya, kepada kepolisian saya minta maaf segala-galanya. Kalau seperti saya siap dihukum mati, saya siap sih dihukum mati juga saya udah pasrah. Masa juga saya udah menyesali atas perbuatan saya terhadap istri saya, terhadap semuanya, terhadap keluarga korban. Berarti Bapak udah siap mempertanggungjawabkan ya Pak? Semuanya udah siap. Saya juga siap kalau seperti dihukum mati juga saya siap. Emang risiko saya sendiri. Saya siap dihukum mati, dihukum ini juga saya siap. Kita ini banyak ketemu sama pelaku-pelaku kayak mau Bapak. dihukum mati juga saya udah siap. Nanti tuntutannya pokoknya kita ini ya Pak ya. Kita bikin berat Pak. Karena kami nggak main-main di sini Pak. Kalau yang namanya kasus pelecehan persetubuhan sama anak-anak itu nggak main-main. Karena yang kami tangani hari ini tuh banyak anak-anak Pak di Komnas yang kasusnya sama kayak Bapak ini, nggak cuma 1-2. Dan ini sampai hari ini tuh penanganannya itu kejadiannya itu 15-17 tahun yang lalu, hari ini kami masih dampingi. Bapak 17 tahun selesai keluar, tapi anak ini nggak ada Pak. Bapak tuh nggak sadar hukum ya awalnya ya. Kalau Bapak melakukan itu, kalau sama anak yang di bawah umur itu konsekuensinya kayak begini. Bapak nggak pernah tahu. Saya udah tahu. Udah tahu kenapa Bapak lakuin? Gitu loh Pak. Apa dilakuin Pak? Sekarang coba nih, kalau anak Bapak masih hidup nih, masih ada, anak Bapak perempuan, digituin sama orang mau nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya. Terima nggak kalau anak Bapak masih hidup terus diperkosa sama orang, mau nggak? Agak terima. Nah, harusnya Bapak mikir itu ketika Bapak mau ngelakuin sama anak itu. Bayangin, jangan Bapak bilang saya nggak punya anak Bu, ini nggak ada. Allah Tuhan tuh berarti tahu nih kenapa Bapak hari ini nggak dikasih keturunan, karena ada niat di dalam hati Bapak yang nggak baik sama anak-anak. Ya. Bapak tobat, ya. Ya. Bukan hanya ngomong di mulut, saya nggak akan ngelakuin, enggak Pak. Tuhan masih baik sama Bapak. Hari ini Bapak ditangkap
ada orang yang melihat menyaksikan bapak melakukan hal itu. Kalau mungkin kalau kemarin nggak ada yang ngelihat itu bapak sampai hari ini mungkin nggak tahu. Bapak benar cuma nama satu ini aja, Betul Bu, nggak ada yang lain. Nggak ada. Bapak sebelumnya nggak pernah. nggak pernah Bu. Baru kali ini nggak pernah Bu. Saya nggak pernah ngelakuin nama siapa, nggak pernah. Cuma nama istri saya doang yang saya ngelakuin. Udah. Sekarang bapak umurnya berapa? Saya 56, Istri umurnya berapa? 54. Beda 2 tahun. Iya. Saya sama yang lain kagak, cuma nama istri saya doang. Baru kali ini saya melakukan. Nih, Saya- nanti bapak keluar nih. Tiba-tiba bapak punya keinginan hasrat lagi sama anak-anak. Bapak Kagak. ngelakuin nggak? kagak mau. Kenapa nggak mau ngelakuin? Udah bertobat, udah bersumpah saya mau benar-benar mau insaf segala-galanya. Jadi supaya saya mati juga nggak banyak dosa, nggak banyak beban. Kalau udah matinya nggak banyak pikiran baik dosa, saya juga kasihan sama anak-anak. Bapak tahu nggak? Begitu bapak ntar keluar, udah Iya. selesai jalanin hukuman, Iya, pelaku Ya, pemerkosaan pada anak, Iya. pelecehan seksual pada Iya, anak, iya. itu akan ditandain di mana-mana. iya, Bapak akan sulit cari pekerjaan. iya saya tahu. Emang itu risiko saya juga siap bertanggung jawab segala-galanya. Emang udah, Habis hidup bapak. iya, emang udah risiko saya, tanggung saya. Bapak tuh udah mukanya udah di mana-mana. Iya, udah Nanti risiko. bapak di sana kerja di mana, mau ngelamar di mana, orang tuh tahu yang punya Iya, udah kerjaan. risiko saya. Oh dia pernah kasus ini, pernah kasus itu. Itu pak. Ini maaf apa aja sebelumnya ya. Ini di atas hukuman berapa tahun? 10 tahun atau berapa tahun? kalau di Supaya- kalau di undang-undang itu maksimal 15 tahun, Pak. Bisa di bawah 15 tahun aja. Dia bisa. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pokoknya kita kalau kasus untuk kasus pelecehan, persetubuhan anak, Jadi kita saya bisa- akan tutup Ada yang maksimal. sampai dihukum mati ada pak. Enggak, seperti saya bisa sisa umur saya jadi bisa kumpul sama bini saya, kan namanya udah tua kan, takut bini saya takut apa-apa, takut udah nggak ada umur kan, saya bisa nengokin. Kenapa itu baru mikir sekarang? Kenapa Makanya. kemarin nggak mikir? Itu Gitu. pak. Nah, harusnya kan dimikir tuh, Pak. Tolonglah jangan sampai ini di bawah masa 10 tahun atau. Itu bukan bukan di wewenang kita, Iya. Pak. Nanti di hakim itu putusannya. Hakim, Pak. Iya, bukan di kami. Tergantung sidang nanti Iya. ya pak. Iya. Mudah-mudahan Allah yang ini ngabulin doa saya di bawah bangsa di bawah 10 tahun masa jangan sampai 15 tahun, takutnya istri saya ini nggak bisa nemuin istri saya, entah saya nggak bisa ngilangin kesalahan saya apa di hadapan dia, hadapan sama Allah, bisa kumpul sama istri saya masa tuanya. Saya minta Ya itu maaf. harapan, Pak. Tapi Iya. nanti semua putusannya bukan di sini. Putusannya nanti di pengadilan. Ya, Pak. Tapi yang pasti kita kalau untuk orang-orang dewasa yang melakukan kejahatan terhadap anak, kita akan tuntut secara maksimal. Dah, itu aja. Ya, supaya ini orang-orang yang masih di luar sana, ini buat efek jerah mereka nggak mau lagi melakukan hal ini sama anak-anak. Kasihan, Pak, anak-anak itu. Mereka nggak tahu apa-apa, jadi korban kita yang udah tua-tua. Harusnya bapak yang mikir sebelumnya, harusnya bapak mikir kalau gini, ini kan udah terlambat ya kan, bagaimana nanti hari tuanya istri bapak gimana, harusnya itu bapak pikirin sebelum bapak melakukan ini sama anak-anak. Harusnya bapak ngelindungin, nyayangin anak-anak, justru malah bapak sendiri yang melakukan kekerasan terhadap anak. Itu ya Pak, masih ada kesempatan bapak tobat ya, bapak mohon ampun sama Allah, minta dibukakan pintunya sama Allah, semoga bapak bisa jadi lebih baik lagi. Tapi yang pasti hukuman ini ya tetap harus berjalan. Jadi kami juga di Komnas Perlindungan Anak, karena tugas kita Pak ngelindungin anak-anak Pak. Gitu. Kita tugasnya ngelindungin, tapi ada orang kayak bapak nih yang justru malah bikin kejahatan sama anak. Ini kenapa bisa kepikiran kamu ngelakuin ini sama korban? Hilap, Hah? hilap. Hilap. Iya. Hilap. Ini udah berapa kali kamu kayak begini? Baru pertama ini, Baru pertama ini. Benar. Benar. Iya, benar. Sebelumnya belum. belum pernah ada. Iya, belum. Terus kenapa tiba-tiba kepikiran pengen ngelakuin ini? Saya lupa, hilap terus ketemu aja kan mentrok sama dianya gitu. Mm-mm. Kamu kenal sama si korban? Kenal Kenal. Kenalnya di mana? dari udah datang dari Jawa aja ke situ. Datang dari Jawa. Iya, pindah ke pindahan kontrakan di rumah PRT. Mm-mm. Udah saya main di situ. Saya pulang ketemu sama dia, mentrokan. Ya udah saya. Kamu habis nonton video porno apa? Dari Porno. YouTube. Dari Google, YouTube. Dari Google. Apa film pornonya? Apa sih? Apa? Prosi Prosi apa?
proksi. Proxy, coba cari di Google. Proxy apa? Terus abis dari situ tiba-tiba apa? Kamu kepikiran pengen melakukan ini sama si korban? Itu saya nggak ingat apa-apa. Mm-mm. Itu kayak ada masukan aja itu. Masukan apa? Enggak keinget Ya, apa-apa. karena kamu gitu. udah lagi nafsu kan. Iya. Itu abis nonton langsung atau baru nonton langsung atau Itu udah berapa hari? cuman baru ini doang nontonnya. Ketemu sama dia baru saya ini. Enggak, seabis nonton jaraknya berapa lama setelah melakukan itu? Sebelum melakukan itu? Baru Enggak mungkin, kamu udah sering nonton kan? enggak baru ini doang. Masa? Iya. Masa baru Semua sekali nonton ngomongnya pada baru ini Iya, doang baru deh. ini. Pasti sering Nggak kamu nonton apa-apa film lah, porno. Enggak ngomong apa-apa, bilang Sama aja. kita Sering terbuka kamu nonton. aja. Iya, Kamu sering. ya? Ah, kan Kalau sering kamu kan? ini ya. Kamu tahu nggak sanksinya berapa tahun? Enggak tahu berapa tahun. Berapa? 15 tahun. Nah, bayangin umur kamu masih segini, 19 kamu ngabisin tahun. waktu di penjara 15 tahun. Coba. Tahu nggak kejahatan yang paling jahat itu adalah Seksual. seksual Pada terhadap anak. anak. Itu yang paling jahat. Ya. Jadi ini kamu udah ngelakukan ini, terus kemudian ada pemaksaan lagi di sini. Itu yang bikin kamu nanti berat hukumannya. Nah sekarang nih korbannya pasti trauma. Dan traumanya itu seumur hidup. Mungkin 15 tahun kamu keluar dari penjara Kamu bisa ini, enak-enak kamu udah lagi. enak-enakan lagi. Dia Tapi si sampai dia tua, sampai ini dia nggak bisa, dia tetap sakit psikisnya, pikirannya, hatinya. Kamu nyesel nggak sih sekarang? Coba saya tanya. Hah? Nyesel. Kamu nggak mikirin dia gitu setelah apa yang kamu lakukan? Mikirin sih dari tadi. Udah mikirin orang tua, udah mikirin dia. orang tua kamu udah kesini. Hah? Orang tua kamu udah kesini. Kesini ngasih makanan doang tapi nggak boleh ngeliat orang tuanya. Terus kalau pada saat abis selesai nonton video porno, kamu ininya apa? Reaksinya apa? Udah langsung tidur, kadang ya jalan-jalan gitu. Hmm. Jalan-jalan beli rokok gitu. Lulus SD, Iya. udah nonton video Iya. porno. Berarti udah dikasih HP. Iya di situ udah dia kasih HP tapi udah hancur HP-nya. Kamu Dulu lagi ikut-ikutan apa tuh Bu? 18 plus gitu-gitu nggak grup-grup gitu? Enggak ikut. dari SD nonton video porno. Iya. Terus begitu udah tiba-tiba udah ada hasrat kepingin, udah nggak ketahanan lagi, akhirnya ketemu sama perempuan, terus kamu ngelakukan hal itu. Benar, cuman ini doang. Ya ini doang. Cuma satu ini. Ini doang. Sebelum-sebelumnya Belum. lagi SMP. Belum. Benar. SMP nggak lulus saya. Oh, kamu nggak lulus dulu. SD doang. Berarti udah siap ya terima konsekuensinya ya. Ya, karena kamu udah berbuat, kamu udah melakukan kekerasan terhadap anak, berarti ini nanti sanksi hukumnya yang harus kamu terima. Ya, yang paling penting kamu harus tobat. Ya. Kamu tuh masih muda banget loh. Iya, 19 tahun. Muda. Masih muda banget. Tapi kenapa bisa melakukan kekerasan seksual lagi sama anak di bawah umur? Di Indonesia itu sanksinya berat itu kalau udah melakukan kekerasan apalagi sama anak di bawah umur. Kekerasan seksual. Nanti begitu kamu udah selesaiin hukuman kamu susah nanti Iya. mau hidup di tengah-tengah masyarakat karena kamu udah dicap. Mau kerja nyari kerja udah susah. Udah ketemu sama orang tua korban nggak? Udah pernah. Udah pernah. Terus kamu waktu ketemu sama orang tua korban kamu ngapain? Diam aja gitu. Diam aja. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada. Nggak ada. Hmm. Diam aja. Udah ngelakuin sama anaknya tapi nggak ada rasa bersalah, nggak ada pengen sama orang tuanya biasa aja. Ya biasa aja. Terus padahal habis selesai kejadian ini kamu masih ketemu nih sama si korban. Iya. Terus ada kayak itu nggak kayak kamu ini dia goda-godain dia lagi ada nggak? Nggak ada. Kamu diem aja. Diam aja. Hah? Diam aja. Awalnya memang disampaikan bahwa kita menangani yang pencabulan anak di bawah umur yang pelakunya juru parkir, tapi sebenarnya dalam waktu rentang 2 minggu ini saja itu ada 4 kejadian serupa di Polsek Tambora. Nah, kalau saking banyaknya kejadian itu, maka memang perlu ada upaya komprehensif untuk melindungi anak-anak khususnya di Tambora agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Kalau saya sebagai Kapolsek, saya bergabung di semua grup WA kelurahan, Ibu. Jadi ada 11 kelurahan di Tambora ini
nomor HP pribadi saya itu saya bergabung di grup WA itu. Nah, keuntungan kita bergabung, apalagi Kapolsek bergabung itu karena semua informasi itu ada di situ. Warga yang beribut antara tetangga, permasalahan hewan peliharaan, termasuk juga kejadian yang korbannya ada anak-anak, kita tahu lebih cepat gitu. Jadi kita bisa ambil tindakan lebih cepat. Nah, tapi cilakanya tidak semua kejadian korbannya anak itu diceritakan ke orang tuanya. Sehingga ya seperti fenomena gunung es, sebenarnya yang kita tangani itu hanya puncaknya saja, di bawahnya di bawahnya itu semakin banyak sebenarnya. Tapi dengan bergabung di grup WA, kemudian menyebarkan nomor handphone Kapolsek ke pengurus RT RW, perangkat RT RW, cukup membantu untuk kita bisa bergerak cepat apabila terjadi kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap anak. Karena kecepatan itu penting. Pada saat pelaku itu tahu kejahatan dia diketahui, dia akan dengan cepat kabur juga. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu informasi lebih cepat, akan lebih sulit mengejar pelaku yang melarikan diri. Kasus yang di Tamboran yang berkaitan dengan anak-anak itu biasanya kasus apa aja, Pak? Yang sering terjadi hanya ada dua, yaitu pelecehan seksual atau pencabulan, kemudian persetubuhan anak di bawah umur. Itu yang terjadi. Kalau tawuran di sini ada juga, Pak? Tawuran yang nomor satu lah. Kejahatan di curanmor di Tambora itu yang paling tinggi satu curanmor, yang kedua baru tawuran. Itu juga melibatkan anak-anak juga? Melibatkan anak. Kira-kira sarannya apa, Pak, untuk masyarakat kita di Tambora khususnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan apa, Pak? Ya, sistem yang paling maksimal dan efektif untuk mencegah anak-anak kita menjadi korban itu adalah sistem yang ada di keluarga. Maka orang tua itu seharusnya setiap hari itu bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu ngapain aja hari ini di sekolah? Ada yang jahat nggak sama kamu di sekolah?" gitu. Ibu dan bapaknya lah yang harusnya lebih peka terhadap apa yang terjadi perubahan pada anaknya. Kalau anak itu menjadi korban kejahatan, apapun jenis kejahatannya, pasti akan ada perubahan perilaku di rumah. Kalau orang tuanya peduli terhadap anaknya, itu bisa diketahui sejak awal gitu. Karena tidak mungkin polisi ataupun pengurus RT RW itu tahu perubahan di anak. Ada sistem keluarga itulah yang itu. Maka orang tua itu saya sarankan sebagai orang tua juga saya memeluk anak setiap hari itu jadikan sesuatu kebiasaan yang harus gitu. Dan bertanya kepada anak tuh, ada yang jahat nggak sama kamu di sekolah? Sekolah kamu gimana gitu. Bahagia nggak hari ini? Ya, ada kejadian apa, gimana peristiwa. Itu sebenarnya yang paling efektif tuh di keluarga. Itu yang buat mencegah itu kalau untuk kejahatan seksual. Termasuk juga untuk kejahatan tawuran. Kan orang tua kalau anaknya jam 11 malam, jam 2 dini hari kok nggak ada, Bu, ya bertanya, ini anak saya di mana gitu. Jangan hanya bisa buatnya aja terus digedein kayak ngedein anak ayam, kan nggak bisa itu. Kalau sudah melakukan tawuran kan kalau tidak dia yang jadi korban atau anak orang lain yang jadi korban. Tinggal nunggu waktunya saja. Baik, terima kasih banyak Pak Putra. Ini ada salah satu Kapolsek yang di Tambora luar biasa yang punya visi dan ke depan itu terus kemudian ada cara-cara ya Pak, ada kiat-kiat sehingga anak-anak itu tidak menjadi lagi korban kekerasan. Kami dari Komnas Perlindungan Anak, saya Lia Latifah selaku pejabat sementara Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih kepada Pak Putra dan jajaran yang ada di Polsek Tambora yang dengan reaksi cepatnya ketika ada kasus-kasus anak-anak itu segera ditangani, terus kemudian akhirnya anak-anak yang menjadi korban itu segera mendapatkan penanganan, mendapatkan pendampingan, sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya ini menjadi pembelajaran. Ini harus menjadi pembelajaran para orang tua, para guru, para pemangku kebijakan agar anak-anak Indonesia itu bisa terlindungi di ke depannya nanti. Terima kasih, kami dari Komnas Perlindungan Anak, sampai ketemu lagi di kegiatan yang selanjutnya.